Ya, salam jumpa lagi bersama dengan saya Stefan Channel, berbagi cerita tentang yang baik dan yang tidak baik, yang buruk. Yang buruk belum tentu tidak baik itu karena eh, yang buruk itu adalah mungkin pengalaman hidup yang kita lakukan, eh, pengalaman hidup yang kita jadikan pelajaran karena di dua kehidupan ini yang baik dan yang buruk itu sama-sama kita mempelajari di mana kalau kita tahu ya, melakukan yang baik ada hasilnya, pasti hasilnya baik. Kalau kita lakukan yang buruk, mungkin kebiasaan kita yang jelek, mungkin pekerjaan kita yang jelek, mungkin cara pandang kita yang jelek, yang tidak baik, menghasilkan kacamata kita dengan cara berpikir seperti hal itu. Keburukan itu merupakan hal yang pelajaran buat kita. Jadi jangan takut, di dalam dunia ini kita punya dua kehidupan yang bisa membawa kita untuk dibawa dalam pelajaran kita. Jadi selamat berjumpa lagi buat teman-teman sekalian, mungkin yang lagi makan, duduk, mungkin yang lagi berjalan, mungkin yang mau nonton, yang kalau ada yang sakit minum obat dan tetap jaga kesehatan. Ya, kurang semangat, sekarang bangkit semangat, bangunlah dirimu supaya dirimu bisa maju ke depan meraih cita-cita. Di mana saja kita akan bahas semuanya tentang kehidupan ini, apakah politik, agama, apa kehidupan yang olahraga atau apapun masalahnya. Karena tentunya kita tahu dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang kita sedang lakukan dan banyak kita dengar, kita soroti bahwa ada perikemanusiaan yang baik yang dilakukan oleh kehidupan teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang lain. Tentunya itu akan membuat kita merasa terkesima, mungkin ya kita lihat bisa tersentuh dengan cara hidup yang ada yang mewah, ada yang tidak mewah, atau ada yang biasa-biasa saja dan tidak mau tahu tentang kehidupan dunia ini. Ada orang yang tidak mau tahu, bersifat masa bodoh. Tetapi sebaliknya bagi orang yang ingin kehidupan ini wah, dahsyat, luar biasa, dia maunya maju, berekspresi, dan dia ingin bersuka cita menikmati hidup ini dengan kesenangan, atau dia mau melakukan hidup ini dengan sukacita, baik dalam pekerjaan maupun dalam uh, tindak tanduk langkah hidup dia. Karena di dalam dunia ini juga ada dua kehidupan, yang satu bersuka cita, tapi yang satu juga sebaliknya tidak bersuka cita. Kenapa? Ya, dia menemukan tentang arti hidup di dunia ini, bahwa kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan, kasih kesempatan hidup buat kita untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, yang baik dan dahsyat yang bisa kita lakukan. Tapi ada orang juga lain merasakan dirinya itu rasanya terbuang, dia tertekan. Jangan kita pikirkan diri kita tertekan, terbuang. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau berharga di mata pemerintah. Buatlah sesuatu yang baik, yang menghasilkan orang lihat, orang enak memandang sikap perbuatanmu di dalam di masa-masa hidupmu. Buatlah sesuatu yang dahsyat itu, buatlah sesuatu orang yang bisa merasakan wow gitu, sehingga oh ini yang kau perbuat itu sungguh membuat dia merasa bahagia. Karena dalam dunia ini kita jangan terlalu merasa, ya ada kalanya ya sebagai manusia merasa berduka, kita merasa ada hal-hal yang kita alami,
mungkin menderita, ada hal-hal yang kita alami mungkin rasa susah, ada hal-hal yang kita alami rasa kesepian, dan itu hanya sekedar lewat saja. Kita hidup di dunia ini dari hari berganti hari, dari minggu berganti minggu, tahun begitu. Kita melewati semuanya. Ada yang senang, ada yang rasa duka. Berarti kalau dia merasa duka ada sesuatu yang hilang. Mungkin ada, kalau dia merasa duka itu ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang dia rasakan, dia pegang itu berarti buat dia, buat nyaman buat dia, hadiah buat dia, emas buat dia. Tetapi sebaliknya dia merasa keluar dalam hidupnya, akhirnya sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, itu kegembiraannya hilang. Itu hanya sementara. Di hari-hari yang kita lewati ini hanya Tuhanlah yang tahu masa depan kita. Tuhan itu memberikan aturan keselamatan kalau kita percaya kepada pencipta kita, Tuhan kita. Dia itu memberikan kita perlindungan kalau kita berseru dan berdoa kepadanya. Kalau kita minta, dia menjaga kita siang dan malam. Asal kita mengenal Tuhan, kita imani dan kita percaya. Nah, setelah kita percaya, imani, lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Jikalau kita melakukan yang tidak berkenan, nanti kita akan dihajar. Kita tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi bagi saya, untuk kita berbagi cerita apapun masalah hidup Anda, pertama dulu, jika Anda mau hidup, pertama-tama Anda harus cari penciptamu yang menciptakan kita, untuk meminta dia menolong kita setiap hari, every day, setiap hari, every time, setiap waktu. Karena apa? Hanya dialah yang bisa memberikan kita pertolongan. Hanya dialah yang bisa memberi kita jawaban. Entah pekerjaan kita, entah hidup kita, di mana saja kita berada, dia itu Tuhan pencipta kita. Itu sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar. Apapun metode masalah, pekerjaan kita, apapun, semua yang sedang kita gumuli atau kita lakukan, kita harus percaya, kita harus ada pertolongan yang akan menolong kita secara pribadi kita dan batinnya kita bisa tenang. Jadi usul saya, apabila kita memulai hidup ini semuanya, jika kita percaya kepada pencipta kita, Tuhan Allah kita, apalagi kita tinggal hidup di bangsa Indonesia ini, bangsa yang mempunyai keimanan, ketetapan, punya satu pendahuluan, satu yang terutama di dalam negara kita berdasarkan semua agama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya seluruh bangsa kita mengakui adanya Tuhan pencipta kita yang Maha Esa, Tuhan yang satu sebagai pencipta manusia. Jadi bagi saya, langkah awal untuk kita masuk dalam dua kehidupan dunia ini, baik dan buruknya atau baik dan jahat dunia ini, kita harus melibatkan Tuhan di dalam masalah kehidupan kita. Kita harus belajar percaya, mengimani akan kuasanya yang akan melingkupi kita, yang akan terjadi memagari kita,
apabila kita melakukan hal-hal yang berkenan dan berbuat baik kepada sesama kita. Jadi kalau kita ingin berbagi cerita, kita harus mengutarakan dulu apa masalah kita, tujuan kita, dan kita harus belajar tentang hidup, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Karena dalam sila pertama, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pesan saya di dalam saya ingin untuk berbagi kisah hidup, berbagi cerita, baik saya maupun saudara sekalian, mungkin rekan-rekan sekalian yang jatuh bangun, yang mau maju, yang sudah mundur untuk kehidupan, mungkin dia rasa patah semangat atau kehidupan yang tidak berkenan, tidak berarti. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, tapi berdoalah kepada pencipta kita, minta pencipta kita menolong kita dan memperkenalkan kita untuk hidup sesuai dengan aturan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, agar pekerjaan kita yang kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai pemerintah, kita diberkati Tuhan, kita diberkati pencipta kita, agar supaya kehidupan kita diberkati Tuhan, diawasi di dalam keluarga kita, di dalam beragama kita, di dalam berkerukunan antar sesama kita, baik suku, kaum, rasa. Jika kita punya pencipta, kita menyadari hal itu, kita tidak bisa tanpa dia, pertolongan kita akan sia-sia. Kita tidak bisa mengandalkan hidup kita, tidak bisa. Kenapa? Kalau kita mengandalkan hidup kita, itu akan terbatas. Dia akan terpaku dengan satu tembok, di mana pada waktu kita memikirkan terlalu kuat, terlalu dahsyat dan sulit, tapi kita lupa tentang pertolongan datangnya dari Tuhan, maka kita akan terhimpit, kita akan terhalang. Oleh sebab itu, percaya karena Tuhan, kita ingin berkarya, kita ingin berusaha, kita ingin melakukan pekerjaan kita buat kesenangan kita, kerinduan kita. Kita libatkan Tuhan menolong kita untuk mencapai semuanya itu. Dan setelah kita diberikan berkat, kekayaan, berkah atau apapun yang kita ingin kita bawa kepada Tuhan, mungkin lewat aturan-aturan ke mana yang harus kita bawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, inilah tujuan saya selalu ingin bercerita tentang kehidupan ini, tentang yang baik dan yang buruk, yang jahat. Kita harus punya kehidupan yang rubah kehidupan kita untuk hidup dengan benar dan baik di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa yang di dalam pemerintah kita. Karena selalu kita ada kalanya kalau kita bekerja, ada kalanya susah, kita bilang buruk. Kalau kita senang, kita bilang sukacita. Tapi kalau kalanya ada hal yang negatif, kita seakan-akan hari itu menjadi buruk buat kita. Jadi keburukan itu bukan hal yang terlalu negatif, tapi keburukan itu akan menjadi pelajaran buat kita untuk bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya untuk berbagi, mau suka maupun duka, kita jalani, tetap kita hargai, dan kita nantikan Tuhan selalu menolong kita dalam pekerjaan kita. Jadi doakan Tuhan dalam pekerjaan kita, cari yang baik, lakukan yang terbaik buat kita, buat sesama kita, buat bangsa kita, buat negara kita. Makanya akan mendatangkan hasil yang luar biasa dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Berkaryalah, karya terus maju, jangan terlalu memikirkan hal yang negatif. Tempuhlah semua dengan positif,
dan bekerjalah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan akan tolong kita. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita sambung lagi, jumpa lagi dengan cerita-cerita yang sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Oke, semuanya Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.